untuk di poin yang 22 itu kan membuat modul pembelajaran tertulis untuk masyarakat. Itu modulnya itu seperti apa ya, Bapak? Kamu jurusan apa sekarang? Saya PGSD, Bapak. PGSD. Ya, Ya. seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau PGSD kan pendidikan guru sekolah dasar. Iya. Sekolah dasar. Di pendidikan di masyarakat itu yang menampung anak-anak sekolah dasar itu ada seperti yang tadi saya sampaikan, ada TPA, ada TPQ, kemudian ada apalagi anak-anak belajar tuh. Apa ya, kurma, Quran masif, kemudian ada juga itu English masif, kemudian ada apa namanya? Apa yang apa? Game-game itu. Komunitas-komunitas. Nanti di setiap apa kelurahan nanti beda. Membuat modul itu adalah satu, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, Anda nanti akan terjun dulu ke lapangan, ya, identifikasi. Sebenarnya misalkan ada di kelurahan A itu. Di kelurahan A itu ternyata penduduk usia SD-nya itu besar. Ya, nanti Anda identifikasi. Terus kemudian Anda gali yang dibutuhkan di situ apa sih? Kendala di sana itu apa? Anak-anak itu, Anda bisa lihat dari hasil evaluasi belajarnya, mungkin ada kelemahan rata-rata nanti diukur aja ya. Oh ternyata butuhnya ini masyarakat sini, misalkan butuhnya matematika, ternyata banyak matematikanya nilainya jelek misalkan. Nah Anda lebih menukik lagi kan itu loh. Artinya sebenarnya basicnya untuk menguasai matematika itu apa sih? Gitu. Itu Anda buatkan modul. Sehingga nanti modul itu bisa dijadikan, kalau modulnya jangan terlalu, kalau Anda nanti, ini bedanya gini Mas. Bedanya ketika Anda menjadi sebuah orang akademisi di kampus, sama nanti Anda terjun, itu Anda jadi praktisi. Saya ini praktisi, Anda ini akademisi. Saya lemah di konsep. Ya, kalau suruh menulis konsep lemah saya, karena saya langsung praktis. Praktikal itu lebih ke apa? Respon instingnya cepat gitu loh. Oh ini gini, cek gitu loh. Jadi saya datang ke sini, udah langsung on ngajar. Tak itu orang praktis seperti itu. Tapi kalau orang konsep biasanya ngecek dulu. Pendahuluannya apa, latar belakangnya apa. Kemudian identifikasi masalah, landasan teorinya apa, ya kan, kemudian penyelesaian masalah. Lah kayak gitu itu. Jadi ada pola berpikir fast thinking sama slow thinking. Kalau yang di akademisi lebih banyak di slow thinking. Kalau tahu di saya fast thinking, saya cepat berpikirnya. Tapi saya butuh Anda. Nah, nanti kalau apa namanya secara praktis, saya tidak perlu terjun ke lapangan. Saya identifikasi ngelihat gitu aja lah, saya udah bisa nangkep. Tapi ini harus dibuktikan secara akademisi. Insting saya itu harus konsepnya Anda yang buat. Anda orang akademisi, Anda yang buat. Anda akan membuktikan apa yang saya insting saya yang bilang bahwa anak-anak di sini nih kalau dilihat dari postur tubuhnya kayaknya kurang nih materi olahraganya dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu, coba Anda gali di situ. Bener apa enggak sih? Oh bener, berarti kamu ajarin olahraga di sana, kan kayak gitu. Nah, buat konsep. Setelah buat konsep, kemudian modul. Nah, modul itu adalah bahasa ininya istilah buku saku lah. Tapi dengan materi yang sederhana, Mas. Yang sederhana itu misalkan, berhenti ya. Cek, dengeran nggak? Putus? Nggak? Bisa dengar nggak? Terdengar Bapak, terdengar. Oh, jadi nanti kamu bikin materi-materi yang sederhana. Jangan materi yang di pendidikan dia formal kamu ulangi lagi. Misalkan kamu punya modul misalkan cara berhitung cepat, diajarin anak-anak itu ya, menghitung penjumlahan, perkalian itu yang cepat kayak gitu. Nah, itu buatkan itu modul lah, kasih ke mereka. Itu membantu. Jadi
pendidikan di masyarakat itu bisa membantu apa yang tidak mereka dapatkan di pendidikan formal. Nah itu bedanya di situ. Kalau di pendidikan masyarakat, ya ingat ya, harus tepat sasaran kepada apa yang mereka butuhkan. Tapi kalau di formal nggak bisa. Ya, saya tuh butuhnya bisa ngitung. Pokoknya bisa ngitung aja tambah-tambahan udah. Butuhnya seperti. Tapi ketika masuk ke pendidikan formal nggak bisa. Kamu harus belajar angka dulu di kelas 1, kemudian di kelas 2 belajar ini dulu, belajar ini, barulah kamu nanti saya ajari berhitung, itu di pendidikan formal. Maka kurikulumnya akan berbeda sekali, modul-modulnya akan berbeda. Nah itu nanti kita kupas, jangan di sini ya. Nanti yang lain kasihan yang habis pendidikan apa. Ada lagi nggak? Tapi itu nanti, itu terlalu dalam saya bahasnya. Tapi yang penting konsepnya harus masuk dulu ya. Anda ini sudah sekian lama jadi akademik. Di akademik tuh terlalu lama sekali. Antara mulai dari SD sampai dengan bangku kuliah nih. Ya. Pola pikir, konsep-konsep cara berpikir Anda itu akademis banget. Nah, besok akan kita uji di praktisnya. Karena ini masa-masa transisi ketika Anda akan keluar dari dunia akademis ke dunia praktis. Nah ini akan saya jembatani transisi itu supaya nanti Anda nggak kaget, ya. Jadi nanti Anda akan kaget sekali ketika masuk saya ajak ke dunia yang praktis ini. Ketika Anda belajar 5 tahun di masa kuliah, ternyata di sini cuma seminggu aja selesai. Nah, kayak gitu. Nanti akan terkaget-kaget Anda. Ya, nah, ini akan saya dampingi masa transisi ini supaya nanti Anda nggak kaget ketika Anda sudah lulus masuk dalam dunia praktis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Berarti next apa? Habis pendidikan apa? Infrastruktur kota. Resen yang infrastruktur kota. Infrastruktur nanti Mas Erwin ya mentor. Oke, sudah ya. Ada siapa aja nih? Yanuar Hakim. Terus Putra Bagus Indah, Isnaini Solo, M Hilman, ya, atau dibuka semua aja Mas, saya biar bisa lihat. Nah kelihatan Nur Zahro, tadi udah Nur Zahro, Liliana, ya benar ya, Johan Hadi, M Akbar, Putra Bagus. Oke, infrastruktur kota. Ini orang sipil, arsitek ya. PWK Bapak lebih tepatnya kebanyakan. PWK ya. Oke, jadi nanti di Prodamas itu sejak awal Prodamas itu alokasinya lebih banyak dimanfaatkan untuk infrastruktur. Jadi di RT itu konsepnya karena apa? Paling mudah itu. Ya. Paling mudah. Angan-angan orang itu kalau terkait dengan sesuatu objek yang tampak, terlihat, jelas gitu ya. Artinya bisa kelihatan dan bisa langsung dimanfaatkan, itu kan lebih mudah. Jadi keinginannya dulu bikin gapura, terus drainase, selokan, kemudian paving, ya pavingisasi dan lain sebagainya lah. Bikin pos kamling, bikin apa lagi. Itu terus sehingga nanti Anda bisa belajar. Ya, yang pertama Anda bisa belajar dulu karakteristik ya. Di kelurahan-kelurahan kita ini karakteristiknya beda-beda. Ya, baik karakteristik dari segi topografinya, demografinya, kan kayak gitu ya. Topografi itu ada yang di pinggir Sungai Brantas misalkan. Nah, Anda ini nanti diharapkan itu punya perencanaan terkait dengan infrastruktur yang mikro aja,
nggak usah yang apa namanya terlalu besar. Artinya nanti Anda lihat di satu apa namanya area sampling aja, misalkan Anda turun nanti suatu wilayah itu, Anda petakan di situ, ya. Artinya, nah saya akan jelaskan juga seperti tadi saya menjelaskan pendidikan. Anda dari akademisi, kemudian sekarang turun di praktis. Di praktis itu apa namanya tidak bisa ide kreatif Anda itu bebas liar, nggak bisa, ya. Jadi ada batasan kalau di praktis ini. Kalau di akademisi Anda bebas, Anda mau bikin apa aja, mau gambar apa aja bebas. Mengeksplor semua ide-idenya silahkan, tidak ada batasnya. Tapi ketika Anda masuk dalam dunia kami, di dunia praktis, ada batasnya, Mas. Jadi merdeka itu bukan bebas. Merdeka itu bisa bebas ya dalam sebuah batasan yang jelas. Itu bebas. Jadi kayak saya nih, saya ruangan ini sekitar 1, 2, 3, 12 kali 1, 2, 3, 9, 12 kali 9. Saya bebas di area 12 kali 9 ini. Itu namanya merdeka. Paham ya? Merdeka itu paham dulu batasannya, baru silahkan Anda merdeka. Tapi ketika saya keluar dari ruangan ini, beda, saya nggak bebas dong. Wilayahnya beda lagi. Kebebasan saya itu dibatasi oleh area 10 kali 12 lah, sekitar 12 ini. Silakan, saya di sini bebas mau ngapain. Nah, itu kebebasan atau merdeka itu seperti itu. Merdeka itu bukan liar, ngapain aja boleh enggak. Nah, ketika Anda terjun, orang-orang infrastruktur ini terjun di dunia praktis, ada batasannya, Mas. Wah, aku pengen bikin apa namanya ikonik, bangunan ikonik di sini. Karena di sini adalah kampung apa namanya, Anda masuk di kampung jamu misalkan, Anda pengen buat patung orang apa namanya jamu gendong apa-apa, bikin sesuatu yang ikonik misalkan di situ, diletakkan di satu area dan nanti di sekitarnya menjadi area apa namanya taman atau kayak kafe, tapi kafenya kafe jamu misalkan untuk mengeksplor. Batasannya apa? Satu, anggarannya. Itu loh. Punya uang berapa kamu membangun yang seperti itu. Makanya yang saya bilang ide kreatif Anda itu tidak bisa seperti Anda pada saat ini di kampus. Anda mau gambar apa silahkan, uang Anda nggak mengeluarkan biaya kok. Kan gitu loh, eksplorasi Anda itu bebas-bebas aja. Mau bikin bangunan gedung yang ikonik, yang seheboh apa, silahkan aja kalau di dunia akademisi seperti itu. Tapi ke dunia praktis, ada batasannya. Satu batasan apa? Satu batasan biaya. Yang kedua batasan apa lagi? Waktu. Ya kan? Yang ketiga batasan apa lagi? Kondisional. Kondisional itu dalam artian masyarakatnya setuju apa enggak? Kamu punya angan-angan nih, bikin bangunan yang ikonik di sana supaya nanti kampung jamu ini lebih banyak orang mau datang ke situ. Tapi ternyata masyarakatnya itu ngapain bikin gitu? Yang kita butuhkan itu loh bukan bangunan ikonik kan kayak gitu. Misalkan area untuk pengeringan bahan empon-empon itu kayak gitu. Nah, nanti Anda akan mengalami hal seperti itu. Makanya perlu secepatnya, jangan lama-lama di bangku kuliah, paling nggak 3 tahun itu Anda sudah harus terjun kayak gini. Supaya nanti masa transisi ke dunia praktisnya nggak kaget, ya akademisinya nanti nggak ngeblok banget. Nanti ketika Anda keluar masuk ke dunia praktis bingung Anda, itu loh, wah kok gini ya kan kayak gitu. Nanti ketemu misalkan Anda bekerja di mana, ketemu pimpinannya disalah-salahin terus kayak gini ya, itu karena transisinya nggak bagus dari akademisi ke praktis tadi. Ada yang mau ditanyakan? Infrastruktur itu gambaran sekilas. Anda bisa belajar di wilayah-wilayah ya. Anda bisa karakter-karakter kelurahan itu atau di lingkungan Anda ya. Kira-kira Anda punya konsep apa sih di situ kan kayak gitu. Pak mau tanya, kan ini kan untuk tema Prodamas Plus
yang periode yang mendatang kan ini kan, ya mohon maaf kalau salah, ini kan temanya kan untuk berfokus pada meningkatkan IPM masyarakat Kota Kediri. Nah, apakah emang nanti kita sebagai perencanaan infrastruktur nanti juga akan mengarahkan penggunaan infrastrukturnya untuk menunjang ke arah situ, bagaimana Pak? Kemudian yang juga ini Pak, kan ada poin yang menjelaskan tentang perencanaan mikro. Nah, karakteristik di tiap kampung kan juga beda-beda. Nah, apa kita juga buat satu-satu dari mereka itu Pak? Terima kasih. Ya, kalau Anda saya suruh buat satu-satu sanggup nggak? Mas apa gimana? Krisna, sanggup nggak? Ya, ya terbatas sama waktunya itu Pak. Ya nggak sanggup gitu aja. Jadi bukan seperti itu konsepnya. Mohon maaf ya saya jelaskan. Yang pertama tadi apa sih? Prodamas apa namanya? Prodamas plus tadi ya. Perencanaan. Ya, jadi Pak. gini Mas. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal ke pendidikan kepemudaan. Ya. Sekarang ini kan Anda melihat Prodamas secara kita ngasihnya sih karena virtual ya. Jadi kan kita nggak bisa live. Anda bisa merasakan Prodamas seperti itu. Bisanya hanya dengar dari cerita saya aja. Ya, Anda identifikasi selama dari tahun 2015 ya program-program Prodamas yang infrastruktur itu sudah buat apa saja sih, kayak gitu ya. Nah, nanti hasilnya Anda lihat. Jadi Anda datang itu identifikasi dulu. Jangan datang tahu-tahu, wah langsung ini harusnya dibangun ini, jangan. Datang identifikasi dulu. Tahun 2000 15 awal itu rata-rata pada bangun apa sih? Terus 2016, 2017, 2018 kamu identifikasi dulu semuanya. Set kayak gitulah. Dari hasil identifikasimu ya, kamu lihat saja sekilas ada masalah enggak? Nah, kayak gitu loh. Nah, wah ini kayaknya kalau kayak gini, karena apa? Karena Anda punya data series yang cukup matang dari 2015 sampai 2020. Kalau buat saya, ini data series yang matang, yang bisa kita gunakan untuk apa saja. Ya 5 tahun ini. Karena apa? Karena biasanya periodisasi pembangunan itu 5 tahun. Masa jabatan presiden 5 tahun, masa jabatannya kepala daerah 5 tahun, kan kayak gitu. Nah ini matang, artinya kalau Anda bisa mengidentifikasikan data seri selama 5 tahun ini, ya Anda itu sudah bisa merancang 5 tahun ke depan mau ngapain, kayak gitu. Nah, identifikasi dulu, ya dari kacamata keilmuan Anda sebagai planologi, ada masalah nggak? Oh, ini masalah loh Pak. Nah, ketika Anda menemukan suatu masalah di situ di antara 2015 sampai 2020 ini, ya saya 2021 sampai 2021, nah, Anda akan membuat sebuah saran pada kami. Seharusnya Pak, nanti Prodamas itu diarahkan untuk infrastruktur yang seperti ini, artinya yang itu menjadi infrastruktur yang lebih infrastruktur untuk fasilitas umum, tetapi itu juga bisa meningkatkan pendapatan dari warga setempat. Misalkan seperti itulah. Kalau sudah ketemu nih konsepnya seperti itu misalkan. Karena apa? Karena ternyata pengalaman dari Prodamas tahun 2015 sampai 2021 itu membangun. Tapi terus yang memelihara siapa? Kan butuh biaya juga memelihara bangunan itu. Kan kayak gitu misalkan Anda bikin masalah. Apakah tidak lebih baik kita membangun tetapi juga itu nanti bisa mendatangkan income sehingga pemeliharaan bangunan itu bisa dari income tersebut, sehingga apa? Kita tidak hanya membangun kemudian kita tinggal. Nanti kita mikir lagi setelah 3 tahun bangunannya rusak, butuh di rehab, butuh dan lain sebagainya. Lah kan lebih baik sekaligus kita misalkan seperti itu. Nah, silakan. Nanti kita akan tukar atau diskusi lah dengan Anda semuanya, mentor-mentor ini. Kira-kira Anda punya konsep seperti apa? Ya, jadi Anda identifikasi dulu saran saya ya. Ketika datang on field atau sebelum masa on field, ketika Anda gali dulu lah sekarang. Anda coba
kalau planologinya Anda sudutkan lebih tajam lagi ke pedesaan, desa atau kelurahan. Kalau di kita nggak beda banget dengan desa. Kalau desa mungkin lahan terbukanya masih cukup luas ya, tapi kalau di perkotaan kecil sekali, itu rumah dengan rumah itu mepet-mepet. Nah, Anda coba planologinya diperkecil dulu sampai ke planologi di level kelurahan ya. Kira-kira Anda punya konsep kelurahan itu yang seperti apa, yang itu nanti mungkin bisa diterapkan di Prodamas kita di Kota Kediri, tetapi lebih hebat lagi kalau itu nanti bisa dimanfaatkan di kelurahan-kelurahan lain se-Indonesia. Konsepnya sederhana tapi bisa memfasilitasi kebutuhan dasar, bukan wajib, kebutuhan dasar dari masyarakat sekitar. Ngono loh. Ya kan? Oke, ada lagi nggak? Mas, Mbak, infrastruktur. Izin masuk Bapak, boleh? Oh, boleh. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hakim dari Undip. Saya ingin mungkin melanjutkan pertanyaannya Mas Krisna ya Bapak. Jadi terkait yang sudah Bapak sampaikan tadi kan, kita ya seperti biasa ya, apa yang dilakukan oleh planner itu kita identifikasi dulu keadaan dari wilayah tersebut kayak gitu. Terus kemudian baru kita memberikan, mungkin mengidentifikasikan apa aja masalah dan segala macam. Nah, berarti di situ ada kemungkinan kita merancang baru untuk tujuan perencanaan kita akan kemana, seperti itu untuk terkait infrastruktur ini. Seperti itu ya Bapak, berarti secara singkatnya seperti itu untuk kegiatan kita nantinya. Iya, Anda mau mengupgrade di sisi apa? Kan gitu loh. Ada mobil nih ya. Mobil ini yang mau diupgrade apanya? Ya, bodinya, mesinnya, atau elektriknya, atau interiornya, kayak gitu itu loh. Nah, Anda mau main di mana? Yang mau di di scale up. Kalau di mana? Di tata kota itu nanti Anda punya saran-saran bahwa ini ada, karena di sini area terbukanya sangat kecil sekali, misalkan Anda punya saran kalau bangun fasilitas umum kayak taman misalkan, itu harusnya buat taman yang seperti ini loh konsepnya. Kayak gitu itu. Sehingga konsep taman kecil yang itu bisa bisa nyaman buat warga, itu nanti konsep itu yang akan dipakai sama teman-teman kita di semua kelurahan. Kayak gitu loh, Mas Hakim. Oke. Nah, ya kan? Jadi lebih baik, tadi kan Mas Krisna tanya apa kita harus bikin satu-satu. Oke, nggak sanggup gitu loh. Tapi kalau memang bisa bikin satu konsep ya, maksud saya, satu konsep yang itu bisa aplikasikan di semua kelurahan, itu lebih keren lagi. Itu loh. Artinya Anda misalkan membuat sebuah, kan kebanyakan gapura apa-apa itu loh, kalau di warga-warga itu ya, cobalah Anda lebih kreatif bikin gapura yang itu nanti gapuranya itu bisa mendeteksi suhunya orang masuk ke situ, bisa untuk cuci tangan, bisa untuk sayang gimana lah, kayak gitu tuh loh. Kan silakan lah. Nah, itu kan bagus kalau punya konsep seperti itulah. Itu nanti ternyata ini biayanya murah kan gitu loh. Ini bisa, itu bisa diaplikasikan di semua kelurahan. Anda bikin satu tapi bisa diaplikasikan di 46 kelurahan kayak gitu itu. Itu lebih bagus lagi. Keren itu. Jadi silakan Anda mau mengupgrade-nya di sisi yang mana? Ada mobil nih kan gitu loh. Mobil ini mau Anda upgrade di mana? Mau bodinya, catnya diganti apa gimana? Atau interiornya, ya kan? Soundnya, elektriknya, atau di engine-nya, ya kan? Silakan aja. Atau di kaki-kakinya, silakan. Itu ya. Cuman mungkin saya lanjut. Monggo, silakan. Ya, sorry Pak ya. Oke, berarti di sini kan tadi benar seperti yang saya pikirkan bahwa nanti kita akan merencanakan juga bagaimana baiknya gitu, seperti itu menurut ilmuwan. Nah, berarti ada kemungkinan kita menambah infrastruktur untuk menjadi lebih baik. Ada juga misal salah satu infrastruktur kayak gitu itu nggak sesuai di tempat situ kayak gitu, dan kita ya istilahnya ini kasarnya misal kita ganti dengan yang lebih bagus, atau kita hancurkan yang bagian situ, terus kemudian kita sesuaikan penggunaan lahan dan juga penataannya itu sendiri. Itu ada kemungkinan nggak Pak? Jadi ada nambah atau mengurangi kayak gitu?
Silakan aja, saya tidak membatasi. Ya, saya tidak membatasi mau nambah atau mengurangi itu bukan seperti itu. Tetapi ketika Anda paham batasan-batasan itu, ketika Anda harus menghancurkan mobil ini, ya misalkan untuk membuatnya yang baru itu kosnya lebih tinggi. Makanya tadi saya sampaikan dulu di awal ada batasan. Batasannya apa? Batasan biaya, batasan waktu, kan kayak gitu. Nah, itu yang nanti kan Anda akan paham bahwa oh ternyata budgetnya di RT itu hanya untuk infrastruktur hanya 5 juta per RT misalkan. Kalau misalkan satu RW ada 10 Ada 10 RT berarti ada 10 juta kali 5 RT 50 juta. Dalam Anda 50 juta itu bisa jadi apa sih kalau misalkan dalam satu lingkup RW kayak gitu itu, Mas. Apakah kalau misalkan 50 juta itu cukup untuk menghancurkan dan membuat yang baru ya silakan aja gitu loh. Nggak apa-apa mengurangi tapi dengan tadi kos-kos yang batasan-batasan yang sudah saya sampaikan, waktunya juga cukup misalkan ya. Karena kita ini kan punya punya parameter ya, punya perimeter bahwa ada keterbatasan anggaran, ada keterbatasan waktu juga kan kayak gitu itu. Nah itu yang nanti Anda akan lebih di dunia praktis itu akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu nanti kayak gitu loh. Nah, sekarang ini Anda lagi free-nya, lagi istilahnya liar-liarnya lah istilahnya ya. Manfaatkan atau momentum keliaran Anda ini sekarang manfaatkan aja selama jadi mahasiswa. Karena nanti setelah Anda masuk ke dunia kerja seperti ini udah nggak bisa lagi kan kayak gitu. Artinya semua ada, meskipun Anda wirausaha ya istilahnya wira swasta atau apa nggak bisa juga kan gitu. Anda punya uang, punya modal berapa, Anda punya aset apa aja kan terbatas semuanya kan kayak gitu. Ada lagi Mas, makasih Mas Hakim, Mas Krisna, ada lagi mungkin infrastruktur. Saya kecepatan lagi, boleh Pak? Saya kecepatan nggak nih? Enggak ya? Kalau dari saya enggak. Saya nambahin sedikit satu pertanyaan terakhir Pak, boleh? Siap. Oke. Terkait tadi kan perencanaannya lebih ke perencanaan pembangunan ya Bapak. Kalau untuk tadi juga Bapak sedikitnya menyinggung terkait pemeliharaan dan segala macam seperti itu. Berarti di sini juga akan ada perencanaan untuk bagaimana pemeliharaan mungkin infrastruktur ini yang kita rencanakan atau yang sudah ada kayak gitu akan lebih baik kayak gitu. Kayak misal nanti akan ada taman misal seperti itu. Nah nanti untuk pemeliharaan, kos untuk pemeliharaan dan segala macam itu nanti sudah perencanaannya juga akan masuk ke dalam sana juga ya Bapak ya. Ya lebih bagus kalau bisa sampai seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Ya makanya Anda ini kan sekarang lagi dalam dunia yang pola pikir pendek lah istilahnya. Nanti ketika Anda masuk ke sini pola pikir Anda panjang sekali. Itu loh. Sama ketika Anda ini mahasiswa nih ya, mahasiswa dari 51 nih tujuannya beda-beda, nggak sama. Benar semuanya mahasiswa, tapi tujuannya beda-beda. Bedanya di mana? Ada yang mahasiswa A, saya kuliah itu supaya apa ya? Supaya saya dapat ijazah sarjana. Gitu. Jadi nanti kalau bikin undangan manten kan asik tuh ada titelnya kan kayak gitu. Wah. Ada, it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Sah-sah aja. Ada juga yang saya kuliah ini tujuannya hanya untuk menyenangkan orang tua aja karena yang nyuruh kuliah itu orang tua. Ya nggak apa-apa juga, itu namanya berbakti sama orang tua. Sah juga, baik juga, nggak ada jeleknya. Nah, tujuan-tujuan ini yang menjadi, tapi primary goal-nya apa? Kalau primary goal Anda kuliah itu jadi sarjana, oke, nggak masalah juga gitu loh. Ya, jadi sarjana. Artinya apa? Anda harus patuh pada ketentuan-ketentuan perkuliahan. Ya, IPK-nya harus sekian. Ya. Kemudian Anda harus belajar, harus mengikuti keinginan dosen. Karena kalau nggak ngikuti keinginan dosen, nilainya jelek, Anda juga nggak bisa lulusnya nanti lama juga, kan kayak gitu. Yang penting tuh kalau targetnya lulus ya pokoknya lulus cepet lah. Kalau bisa 4 tahun lulus, kan gitu, itu target, goal.
Nggak apa-apa, itu kalau buat saya, goal itu bagus semuanya. Tinggal Anda bagaimana menata strategi menuju ke arah sana. Gitu loh. Bagaimana Anda kalau Anda mau lulus cepat ya Anda fokus ke tujuan Anda. Yang tadinya orang-orang itu biasanya 5 tahun, Anda pengennya 3 tahun, ya Anda harus fokus. Fokus itu dalam artian apa? Tidak ada lagi secondary goal. Anda fokus di primary goal Anda. Berarti apa? Berarti Anda hanya belajar saja, ya, ke dosen, ke apa, terus aja nggak punya waktu untuk apa namanya, mungkin nggak mikir pacaran dulu lah, nggak mikir apa, itu bisa aja. Kalau orang lain 5 tahun, Anda 3 tahun, sah-sah aja. Nanti Anda 3 tahun lulus baru pacaran. It's okay, tapi maksud saya jangan terlena jadi mahasiswa. Harus punya strategi. Gitu loh, harus punya strategi, dan strategi itu harus dimulai dari sekarang. Karena apa? Apa yang kita lakukan hari ini baru bisa dirasakan tahun depan. Karena apa? Karena kita punya cita-cita hari ini. Untuk mewujudkan cita-cita kita yang ada di hari ini, kita harus berproses. Nah, barulah jadi kenyataannya tahun depan. Saya seperti ini sekarang, itu karena perilaku saya 5 tahun yang lalu, gitu loh. Perilaku saya dari 5 tahun yang lalu berproses, jadilah saya sekarang. Nah, saya pengen jadi apa besok 5 tahun yang akan datang? Ya, dari proses sekarang yang akan saya jalani. Sehingga nanti Anda 5 tahun mau jadi apa? Ya, dari proses yang ada juga yang jadi mahasiswa, pengen cari jodoh. Loh, nggak apa-apa juga, gitu loh. Iya kan? Karena kalau di rumah aja, kan nggak punya komunitas, nggak dapat temen. Tapi kalau kuliah ya bisa dapat, ya nggak apa. Tapi kalau sudah ketemu tujuannya ya sudah selesai. Kalau misalkan Anda kuliah, artinya saya pengen punya pergaulan dengan teman-teman yang apa namanya, standar saya kan ceweknya harus pinter apa kayak gitu gitulah istilahnya. Udah ketemu dan udah dapat, ya udah nggak usah kuliah lagi, keluar gitu loh. Karena apa? Tujuannya udah selesai. Jadi kuliah nggak harus 5 tahun, bro. Kalau tujuanmu sudah kamu dapatkan, ya sudah selesai. Gitu loh, mau ngapain lagi? Semua itu tergantung Anda menetapkan tujuan Anda sampai di mana. Setelah itu tercapai, langsung ganti tujuan berikutnya. Kayak gitu. Tapi kalau memang tujuannya mau selesai, saya mau dapat gelar sarjana, biar supaya ilmu saya. Ada juga lain lagi yang saya mau kuliah, pengen dapat ilmunya. Nah, ini beda lagi. Dia nggak terpancang oleh 5 tahun harus lulus, harus enggak. Ya dia gali terus, dia belajar di situ, dia ke perpustakaan, dia diskusi dengan dosennya karena memang dia pengen nyari ilmu di situ. Nyari ilmu itu dalam artian kebutuhan. Jadi gitu ya, sama ketika Anda searching di Google atau Anda googling tuh, ya di mesin pencari Google, itu kan Anda mencari sesuatu yang Anda butuhkan, ya kan? Langsung targeting, tak 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 tak. Saya pengen nyari apa nih? Film misalkan, action, barat, tek, tek, langsung ketemu, ambil, cek, tonton, kan gitu. Nah, seperti itu. Lah kadang di kehidupan mahasiswa ini nggak jelas tujuannya nih. Yang saya khawatir tuh pada nggak jelas tujuannya mau ngapain kan gitu loh. Nah, tetapkan dulu tujuannya. Tujuannya tercapai, ganti tujuan baru. Ganti lagi. Seperti itu. Nanti perilaku Anda akan beda dengan mahasiswa perilaku mahasiswa akan beda sesuai tujuannya. Kayak gitu. Pasti itu akan kelihatan banget. Nanti saya kalau sudah ketemu dengan Anda 51, saya akan tahu kok. Oh, orang ini memang tujuannya ini. Oh, ini tujuannya ini. Akan beda. Tapi itu perilaku itu akan mengarah pada tujuan. Kayak gitu. Dan tujuan itu saya yakin kalau manusia-manusia seperti Anda tujuannya pasti baik semua kok. Jangan khawatir. Jadi jangan membandingkan baik buruk enggak, jangan. Baik semua. Tinggal yang saya harus ini kan buatlah strategi untuk mencapai tujuan itu. Artinya jangan menggelundung begitu saja. Kayak bola, kalau menggelinding itu Anda nggak punya konsep, nggak punya strategi untuk mencapai tujuan, ya nanti kayak bola. Ya, ditendang sana, ditendang sini, tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Nah, itu jadi kayak bola. Bola itu kan nggak punya apa namanya? Nggak punya konsep, nggak punya strategi, nggak punya cara bagaimana mencapai sebuah tujuan. Tapi jadilah pemain bolanya kan kayak gitu.
Karena kalau pemain bola, Anda punya tujuan, gawangnya di sana. Nah, bola ini saya giring ke arah sana. Kan kayak gitu. Jangan jadi bolanya, tapi jadi pemain bolanya. Tuh. Oke, next. Ada lagi nggak infrastruktur? Mana infrastruktur? Udah nggak ada ya? Lanjut apa lagi? Data analis. Data analis, raise hand. Data analis, web spesialis, branding. Jam berapa kita? Nih. Oh, masih 1 jam. Oke, data analis. Siapa aja nih? Jasmine Riyadi Retia. Salah? Ritia. Muhammad Bobi. Bob, Mr. Bob, Asrul Ambon. Asrul Ambon. Dari Ambon. Oh, dari Ambon, Unpati, Fauziah, Rival, Anissa Dila Nur Azizah. Oke. Data analis. Data analis ini background-nya apa nih? IT, statistik atau statistik ya? Oh, jos. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kan kalau statistik baca ini udah langsung. Kalau orang statistik baca ini, yang di kepala langsung muncul grafik. Gitu. Bener ya? Jadi kalau kita baca satu-satu, gini kalau orang statistik nggak baca langsung munculnya grafik. Ding, 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 ding. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Di sini nih, tugas dan wewenang. Saya ingin bertanya, Pak. Siapa nih? Asrul, Pak. Oh ya, Asrul. Silahkan, Mas Asrul. Ya, Pak. Jadi ingin saya tanyakan, untuk tugas yang pertama menempati posisi seperti yang ditentukan oleh mentor di kantor. Yang ingin saya tanyakan, jadi nanti apakah ada pembagian posisi-posisi lagi di internal data analis, Pak? Atau yang dimaksud dengan yang pertama ini gimana ya, Pak? Yang pembagian posisi sesuai yang ditentukan oleh mentor, Pak. Ya, jadi Pak, nanti di mentor, di masing-masing mentor kayak data analis. Data analisis ini kan luas ya, luas. Mungkin nanti mentor-mentor Anda itu akan membagi Anda, ya. Satu misal, karena nanti caranya beda-beda. Satu misalkan Anda, misalkan Mas apa nih, Mas Azrul. Mas Azrul ini kamu nanti akan mengeksplor menganalisis data di Prodamas di kecamatan A misalkan. Ya kamu nanti di kecamatan A situ, gitu loh Mas Azrul. Kemudian Mbak Risma ini tadi yang mantuk-mantuk, kamu ditugaskan nanti di kecamatan Mojoroto. Ya nanti di situ kayak gitu itu loh. Terus ada lagi nanti yang mengolah data dari kecamatan masuk dalam satu data kota misalkan, itu mungkin di Kominfo, ya itu nanti di Kominfo. Mekaten Mas Asrul, bahasa Ambonnya apa? Begitu Mas Asrul, bahasa Ambonnya apa? kurang lebih seperti itu aja sih, Pak. Oke. Oke. Ada lagi? Saya, Pak, izin bertanya. Siapa nih? Yang mana nih? Fauzia Alia. Fauzia, silakan. Pak, nomor 19 itu mematenkan program yang berhasil, itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Saya masih kurang paham. Nomor berapa? 19, Pak. Punya aku nggak ada nomornya sih, Mas. Oh, nomornya hitam nih ya, nggak kelihatan. Mematenkan program yang berhasil. Ya, jadi gini, mematenkan program yang berhasil itu misalkan, contoh nih ya, nanti Anda kan apa istilahnya, pandai mengolah data kan, ya, pandai sekali mengolah data. Orang data analis harus bisa mengolah data. Nah, di antara sekian banyak program di Prodamas, itu kan nanti banyak sekali. Apalagi di masing-masing RT. Nanti Anda bisa lebih luas lagi di RW.
bisa luas lagi di skop kelurahan misalkan, ada lebih luas lagi di skop Gading udah ya Pol ya, kelurahan tuh. Mematenkan itu dalam arti seperti tadi yang saya sampaikan di planologi ya. Membuat sebuah konsep di lahan yang membuat sebuah konsep taman di lahan yang sempit adalah seperti ini. Nah, jadi sesuatu yang bisa diduplikasikan ya ke daerah lain itu dipatenkan namanya. Itu nanti akan kita masukkan dalam satu aturan kita namanya peraturan wali kota yang mengatur bagaimana Prodamas itu harus digunakan. Itu akan dimasukkan di situ. Sehingga ini menjadi juknis ya, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di tahun berikutnya. Itu loh. Nah, itu tugas-tugasnya. Jadi apa aja nih? Ada berapa sekian program, kemudian Anda olah ya. Oh, ternyata yang ada di skor yang paling tinggi itu ternyata program mungkin English Massive misalkan. Nah, ini English Massive nih bagus ini bisa diterapkan di semua wilayah lah. Itu nanti Anda konsep English Massive-nya harus seperti apa. Itu nanti kita masukkan dalam satu juknis, jukla kalau di kita peraturan ya, peraturan wali kota. Nah, itu harus diterapkan. Harus diterapkan di semua wilayah Prodamas. Itu maksudnya dipatenkan seperti itu. Oh ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, next siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa lagi? Risma, yuk Bu Mensos. untuk datanya sendiri kan seperti yang lanjutan pertanyaan Mas Asrul tadi kan bisa dibagi per kecamatan atau bagaimana ya Pak? Untuk datanya sendiri itu berupa data primer atau sekunder ya Pak? Semua. Ya Pak, makasih. Ya, nanti Anda lihat dulu ya di sini. Ketika Anda datang atau ketika Anda mempelajari nanti ketemu sama mentornya di data analis sudah punya data apa saja. Kalau sudah punya, jangan-jangan belum punya kan gitu. Oke, sudah punya ini misalkan. Nah, dari data yang sudah dimiliki saja lah. Artinya yang sudah dimiliki oleh kami itu Anda olah. Ya, saya tadi kan bilang kita itu punya data series dari 2015 sampai 2021. Ini sudah kalau buat saya nggak tahu nanti buat teman-teman. Kalau buat saya ini sudah bisa untuk membuat sebuah analisa, membuat sebuah teori baru, membuat sebuah paten tadi itu sudah sangat bisa sekali. Ya, jangankan 5 tahun seharusnya 2 atau 3 tahun itu sudah bisa atau minimal kan 2 ya. 2 tahun minimal. Kalau 1 kan nggak bisa, punya data single data tuh nggak bisa dipakai kan gitu loh. Artinya kalau 2 sudah ada perbandingan. Tahun lalu seperti apa, tahun ini seperti apa, dievaluasi kan kayak gitu. Ada lagi? Data analis. Data analisis apa mentor? Pak Edi ya? Statistik gitu. Ahli indikator. Ada lagi? Nggak ada? Sopo apa lagi nih? Habis ada data analis. Website spesialis. Raise hand. Website developer. Wah, ini IT ini ya, berarti IT semua ya. Ada Rizkika, Isnaini, loh kok Jasmine lagi? Dia, loh kok Asrul lagi? Resen yang website? Yang tidak website, tangannya turunin. Gantian, bro. Ada Wiryananta, Ukhara, ada dia, Anissa Isnaini, Samuel, ya, Wiryananta. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah baca belum? Ini apa?
slide-nya? Udah ya? Ada yang ditanyain belum? Ada yang ditanyain nggak? Pak, saya izin bertanya. Silahkan, siapa nih? Isna ini, Pak. Yuk. Saya ingin menanyakan itu tentang, kan kita nanti akan mendevelop website. Nah, itu nanti apakah kita berenam ini akan dibagi ke, kemarin kan katanya akan dibagi ke tiap 3 divisi seperti kepemudaan, infrastruktur, dan divisi satu lagi. Nah, itu apakah kita nanti akan mendevelop website di bagian tersebut atau gimana, Pak? Ya, jadi kita kan pengen punya satu portal yang itu terintegrasi, ya terintegrasi lah. Jadi nanti mungkin ya benar juga nanti akan dibagi karena di teman-teman kayak di teman-teman sosial pemerintahan, pendidikan, kepemudaan, kemudian di infrastruktur itu nanti kan mereka juga harus mempublish hasil apa istilahnya bukan kajian, prakteknya ya, kemudian dia nanti punya konsep-konsepnya lah, itu kan harus kita publish. Media publishnya ada di website, ada di medsos. Nah, Anda nanti bantu di bidang tadi itu, teman-teman hasil hasil magangnya teman-teman kependidikan dan kepemudaan apa, aktivitasnya apa, itu Anda publish di website itu. Termasuk juga wilayah-wilayahnya atau penerapan atau aplikasinya waktu di mana, di Prodamasnya itu. Nah, itu yang nanti Anda harus update itu di masing-masing bidang tadi ya, ada sosial pemerintah, ada pendidikan dan kepemudaan, satu lagi ada infrastruktur ya. Nah, itu kemudian juga nanti mungkin selain 3 itu sama seperti yang tadi Kecamatan AB mungkin ada yang punya ada yang mendevelop portal utamanya ya, kayak gitu. Nanti di dalamnya kan nanti banyak nih isinya ya. Jadi kita mau bikin satu yang terintegrasi terkait dengan Prodamas itu. Gitu Mbak Isnaini, benar ya Mbak Isnaini, gimana? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini yang website spesialis nih sudah punya website semua apa belum? Atau sudah punya produk belum? Saya pernah bikin website A, Bu. Ada nggak? Kalau yang ada silakan, saya pengen tahu. Sudah punya karya, sedang bikin website apa? Sudah belum? Ada? Kalau saya sendiri masih belum, Pak. Belum ya? Yang lain ada nggak? Ada yang udah punya? Artinya sudah pernah bergabung dengan tim apa yang bikin mendevelop sebuah website atau apa? Itu ada nggak? Saya pernah, Pak, tapi menjadi sebuah tim doang, Pak. Ngerjainnya bareng-bareng. Iya pasti. Kalau pernah ya? Apa itu? Website apa? Kalau saya tuh website tentang buat sejenis LinkedIn gitu, Pak. Tapi itu project dosen sih, jadi yang megang dosen. Ya. Itu berarti kayak ini, apa sih kalau LinkedIn? Medsos ya? Medsos sama isinya portofolio gitu, Pak. Oke. Nah itu nanti juga bagus bisa bikin e-katalog produk ya. Kita punya ada Kampung Tenun itu, ada Kampung Tenun. Nah itu kan bisa dibuatkan e-katalog ya, tenun-tenun kita itu loh. Nah, itu nanti jadi orang yang mau tahu tentang tenun atau mau beli tenun itu nanti lihat di katalog produknya di website itu. Nanti menghubungi siapa kan, kayak itu, ada ownernya siapa, perajin bukan owner ya, perajinnya siapa. Itu bagus. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada ya. Kemudian Bear Brand.
Branding. Ada pertanyaan, brand? Mas Satria, Mbak Dwi, Mbak Vina, nah, ini anak saya nih. Mbak si Mas nih, Mas Najib, Mas apa lagi, Muhammad Siva, terus Triwi, wah Triwi yang isi itu ya, iya bener ya, terus Muhammad Aimuro, Rizky Malang, Mas Rizky Jayapura, gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kamu di branding ya? Iya, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau dari saya sih nggak ada sih, Pak. Udah cukup jelas yang ada di PDF-nya. Oke, saya tanya deh. Kalau nggak tanya, saya yang tanya boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Branding tuh ngapain sih, Mas? Kalau dari PPT yang dilihat, kita mengurus kayak sosial media dari Prodamas, terus kayak laporan pasca proyek, terus bentar, tadi udah saya sebut. Laporan pasca proyek, terus kayak mematenkan program sama kayak data analis, terus pembuatan konten, Pak, foto atau video seperti itu. Ya konten kreator. Jadi ini juga mensuplai nanti buat website. Website itu kan ada, kalau teman-teman yang website spesialis kayaknya itu mungkin lebih banyak di engine-nya ya. Lebih banyak membuat struktur web, membuat apa namanya, dashboard-nya. Tapi kontennya itu nanti mungkin bisa dibantu dari teman-teman branding ini. Ya, bikin konten video, bikin apa namanya, konten apa namanya, media sosial atau gambar dan lain sebagainya. Itu nanti yang mungkin itu nanti supply-nya dari tim branding. Ada yang mau ditanyakan nggak dari tim branding? Nggak ada. Branding tuh gini. Branding adalah meningkatkan value dari sebuah produk. Ya, misalkan di sini ada HP atau ini ada korek ya. Istilahnya koreknya tuh cuman seperti inilah tugasnya branding. Misalkan kalau saya bikin korek seperti ini, itu harganya saya nih ya, dari bahan baku, dari ongkos kerja sampai jadi ya, itu 5.000 lah. Ya, 5.000 nih. Saya jual paling ya 7,5, apa saya udah dapat untung kan, 7,5. Tapi kalau Anda mau meningkatkan value itu supaya nanti keuntungannya besar, ini kita bicara di bahasa apa? Bahasa branding di produk dulu. Berarti harus di branding. Nah, caranya branding gimana? Ya saya nggak bisa cuma jual kayak gini aja. Kalau jual kayak gini aja 7.500. Tapi saya buatkan packaging misalkan. Packagingnya bagus kayak gini nih ya. Dimasukin kotak kayak gitu. Itu udah orang lihat udah bisa 15.000. Ya kan? Atau nanti tidak hanya polos gini aja. Atau apa namanya? Jadi satu punya satu prestis lah istilahnya. Ya, biar kalau orang pakai merek ini tuh kayak gengsinya naik lah seperti itu. Nah, itu supaya seperti itu apa? Ya, Anda bisa endorse artis misalkan. Ya kan, kalau yang pakai artis itu kan keren. Nah, padahal harganya sebenarnya 5.000 kan gitu. Tapi karena dipakai oleh artis, Anda bisa jual lebih mahal lagi. Berapa? 50.000 tuh. Kayak gitu loh. Ya, itu branding. Itu kalau di istilahnya produk. Tapi kalau di program kayak Prodamas itu sebenarnya memperluas jangkauan untuk orang mengetahui tentang Prodamas. Gimana sih supaya orang itu bisa lebih lebih tertarik mengetahui tentang Prodamas, atau
program-program yang ada di Prodamas ini bisa sampai ke Jayapura, sampai ke Aceh, bahkan mungkin nanti kalau kontennya bisa pakai bahasa internasional, bahasa Inggris itu bisa sampai ke mana? Ke Eropa, ke Amerika dan lain sebagainya lah. Nah, itu branding. Ya. Jadi produk, tapi jangan mengkritisi produk. Salah. Jadi orang branding itu bukan melihat satu produk terus dikritisi, bukan. Wah, orangnya kayak gitu jelek, nggak ada gambarnya, nggak ada ininya, nggak ada. Salah. Justru orang branding itu orang yang bisa meningkatkan value dari korek yang apa adanya seperti ini, gitu loh. Bukan justru, ganti korekmu jangan kayak gitu. Ini apa namanya? Nggak bakalan laku tuh kalau jual seperti itu ya. Udah nggak usah jadi orang branding kan kayak gitu. Ya, kalau udah istilahnya udah. Tapi dari yang ini Anda bisa meningkatkan value dari satu produk yang sederhana, yang tadinya kecil, yang tadinya hanya bisa dilihat, dimanfaatkan oleh orang kota Kediri, tapi Anda branding, wah itu jadi sesuatu yang bisa diketahui oleh orang yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Branding? Oke ya, kalau nggak ada, ini masih ada sekitar berapa 4 slide lagi. Yang pertama kontak erat posisi magang, rembuk warga. Nanti Anda akan kita ajak masuk gabung dalam bagaimana mulai dari perencanaan rembuk, membuat program dengan masyarakat, kayak gitu itu loh. Ya, itu ada di kontak erat posisi magang. Jadi terus nanti Anda akan misalkan di branding nih, karena kita ini saya kasih contohnya cuma branding, tapi saya ngupas tentang kontak erat ya. Nanti mungkin di branding akan banyak berhubungan dengan teman-teman di humas protokol, karena itu yang menjadi tugas kesehariannya untuk mempublikasikan kegiatan berita di Pemkot. Kemudian nanti juga akan banyak berkomunikasi atau berhubungan dengan dinas Kominfo, itu hampir sama dengan humas juga. Salah satunya di Kominfo juga itu nanti dia yang mendevelop website, mendevelop bikin medsos juga, dan dia juga ngisi konten juga di situ, kegiatan-kegiatan pemerintah kota selama ini. Ya, itu jalur komunikasi kita supaya bisa bisa diketahui oleh masyarakat. Ya, seperti itu contohnya ya. Jadi kontak erat itu seperti itu. Atau nanti yang di kependidikan dan kepemudaan itu nanti akan intens ke dinas pendidikan, ke Disbud Parpora. Nanti Anda akan banyak diskusi dengan teman-teman di sana, di dinas pendidikan, di Disbud Parpora, terkait dengan pendidikan dan kepemudaan. Kemudian kalau di infrastruktur nanti bisa nanti kita akan dekatkan dengan PU ya, Dinas PUPR, kemudian ada juga di Barenlitbang juga ada ya, di Perkim ya. Nah, itu yang nanti dinas-dinas teknis yang nanti Anda akan banyak menggali atau mendapatkan masukan ilmu dari dinas-dinas terkait tersebut. Kemudian komunikasi dengan atasan. Jadi atasan Anda kalau di Prodamas adalah masyarakat. Sehingga bagaimana Anda bisa berbaur dengan masyarakat. Beda kalau di sini beda kalau Anda magang di mana? Di sebuah perusahaan. Kayak gitu ya. Itu kan jelas strukturnya. Ada staff, kemudian ada supervisor, ada manajer, kan kayak gitu itu. Nah, itu Anda. Tapi kalau di masyarakat itu atasan Anda ya masyarakat. Anda kan melayani masyarakat, artinya menerjemahkan keinginan-keinginan masyarakat supaya menjadi sebuah program yang nanti bisa dinikmati juga oleh masyarakat itu. Jadi seperti itulah. Ini asiknya di situ sebenarnya.
kayak gitu. Jadi Anda itu sebenarnya lebih berhadapan dengan banyak. Kalau di perusahaan Anda cocok dengan pimpinan Anda satu orang kan ya, pasti pimpinan Anda itu ya. Nah, itu udah selesai karir Anda, pasti bagus. Tapi kalau di sini enggak, Anda akan berhadapan dengan 10 orang yang berbeda-beda, bisa 20 orang yang berbeda-beda, 5 orang yang berbeda-beda, kayak gitu itu. Nah, nanti hasil keputusannya berupa apa ya? Berupa kesepakatan. Sepakat ya, nanti bangun ini, ya udah seperti itu. Jadi bukan keputusannya bukan top down, artinya bukan satu perintah kan, besok bangun ini di sini, nggak bisa gitu loh. Jadi semua konsep, semua ide itu harus dibicarakan bersama dan diputuskan bersama. Nah, ini yang tentu tantangannya lebih seru lagi dah gitu daripada kantor. Kewajiban pelapor kayaknya udah tahu semua ini ya. Ya, pertama magang harus mengisi logbook, kehadiran, resume, terus apa lagi? Bobot metode penilaian, onboarding itu sekarang ini ya. Onboarding ini sekarang ini, on field tuh nanti mulai on field ini Desember kan? Mungkin kira-kira Desember. Onboard nih pengenalan lah istilahnya. Future itu nanti setelah Anda on field, Anda identifikasi, Anda belajar banyak di situ, nanti Anda akan laporan akhir lah istilahnya ya, dampak pada masyarakat. Oke. Terima kasih. Sekarang semuanya aja saya buka, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan. Oh, masih lama udah. Bebas, ini kuliahnya udah selesai kan? Udah. Terus apalah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh terkait Prodamas, boleh di luar Prodamas. Ada? Bebas sekarang nih. Kita masih ada waktu sekitar 40 menit nih. Silakan. Pak, saya mau bertanya tentang branding. Silakan, Tina. Kan di branding ini ada, kita diminta buat konten setiap hari, entah itu video, foto. Tapi kan kita on field-nya baru Desember ya. Itu nanti berarti membuat kontennya gimana, Pak? Nanti kan ada di onboarding ya. Di onboarding ini kan Anda sudah jauh, harus sudah kenal dengan Prodamas. Sehingga nanti diharapkan waktu on field, kita juga nggak langsung nanti teman-teman mahasiswa tuh langsung datang ke sini. Enggak, sebelum datang ke sini sudah kita siapkan dulu gitu loh. Artinya Anda di sini nanti mau ngapain gitu loh, pasti udah kita siapkan. Tapi yang di saat onboarding ini Anda harus sudah kenal dulu nih Prodamas itu apa. Sehingga nanti pada saat kayak di branding setiap hari itu sudah dari sekarang harusnya sudah mulai, oh ini kira-kira ini nih nanti konsepnya nanti seperti ini setiap hari kayak gitu itu. Nah, setiap hari itu harus setiap hari itu gini ya. Setiap hari itu bisa dikatakan bukan membuat ya. Bukan membuat konten setiap hari. Tetapi menampilkan, artinya bisa menjadi apa sih Mas? Kalau buatnya itu bisa sehari, kamu bisa bikin 10 konten. Nah, 10 konten itu bisa untuk 10 hari sudah. Apa istilahnya apa? Bukan membuat konten 10 hari, tapi membuat apa istilah mengisi konten di membuat bahan konten di medsos, di website kayak gitu itu loh. Ya, kalau membuatnya Anda satu hari bisa bikin 5 konten, bisa 10 konten itu bisa. Itu loh. Anda sudah punya kerangkanya misalkan hari pertama saya mau buat konten tentang Kampung Tenun misalkan. Yang berikutnya saya mau buat konten tentang apa tadi infrastruktur, apalagi lah. Itu Anda kerjakan satu hari selesai. Bisa juga seperti itu, tapi
itu nanti masuknya ke medsos, ke website tetap on schedule. Yang kampung tenun di hari pertama, yang ini di hari kedua, ini ya, jadi seperti itu, konten kreator itu seperti itu. Ya. Jadi kalau bisa ya itu tadi, sekali terjun langsung bikin berapa konten. Nah, itu nanti dimasukin ke websitenya per hari kayak gitu. Nanti ini tabungan nih buat 1 minggu misalkan kontennya. Nah, ketika udah selesai, nanti mikir lagi untuk yang minggu berikutnya. Tapi mengerjakannya ya tetap bisa 1 hari atau 2 hari, tapi Anda bisa ngisi konten untuk 1 minggu misalkan. Itu harus diatur seperti itu pola kerjanya. Itu. Terima kasih banyak, Pak. Ada lagi? Saya izin sebentar ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sekitar setengah jam nih, 10:30. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Assalamualaikum Bapak, ngapunten. Waalaikumsalam. Suara saya jelas nggih Pak? Sangat jelas. Ini siapa ya? Saya bisa Pak, ngapunten. Saya nggak bisa on kamera soalnya jaringan kurang begitu Oh iya. stabil di sini. Nggih. Silakan, Di sini silakan Mas. saya mau nanya untuk yang di analisis kependidikan dan kepemudaan di PDF-nya itu di poin nomor 5 itu ada sosialisasi Prodamas plus bidang pendidikan. Nah, di sini apakah kami nanti ada suatu kegiatan di mana kami melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat nggih Pak terkait Prodamas Plus di bidang pendidikan? Ya, jadi sosialisasi itu macam-macam ya. Ada yang bentuknya tatap muka,
ada yang bisa melalui media online, ya, bisa melalui medsos, bisa melalui apapun, radio, nah itu silahkan. Jadi nggak harus bentuknya penyuluhan, itu nggak. Tapi nanti banyak cara lah istilahnya. Cuman yang dimaksud kalau nanti ada sebuah tadi yang dipatenkan tadi loh, ada program yang bagus dan lain sebagainya lah, itu Anda harus bisa mensosialisasikan itu. Bentuknya apa ya nanti dirancang dengan tim yang lain. Mau bentuknya seperti apa? Oke Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mas, Mbak, adik mahasiswa. Ini benar 51 nggak? Ada yang absen nggak? Coba cek. 53 pas. 51. Oh, pas ya 51. Oke. Kalau nggak ada, nanti saya akan sedikit bagaimana nanti Anda punya tambah wawasan. Tadi saya sudah sedikit menyinggung masalah transisi dari Anda sebagai akademisi, kemudian nanti Anda akan menjadi seseorang yang terjun dalam dunia yang praktis banget. Jadi perbedaannya begini, ada termasuk ini juga kenapa adanya magang magang belajar seperti ini, itu artinya ada kendala di pendidikan formal kita, gitu loh. Artinya pendidikan formal kita itu tidak match dengan kebutuhan industri, ya, dunia industri atau perkembangan zaman sekarang ini, sehingga Anda harus punya adaptasi yang cepat lah. Jangan terlalu jangan terlalu terlena di dunia kampus yang itu nantinya Anda akan sangat kesulitan ketika harus masuk dalam dunia praktis seperti ini. Nah, kayaknya itu yang mau dijembatani dari Magang Merdeka, supaya Anda punya pengalaman, punya wawasan yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya sekedar materi-materi yang disampaikan di kampus. Perbedaannya apa? Perbedaannya satu, kalau Anda sekarang itu membaca buku adalah baca teliti. Ya, tapi kalau saya tidak baca teliti, saya baca cepat. Karena apa? Karena ketika saya membaca sebuah buku, kalau saya membaca buku itu adalah mencari apa yang saya ingin tahu. Kalau saya, ya kan, misalkan saya seperti kayak gini nih, besok harus menjelaskan tentang wawasan kebangsaan kayak kemarin. Nah, saya membuka literasi itu mencari sesuatu yang saya inginkan. Mungkin buku setebal ini, mungkin saya baca cuma 5 menit. Kalau slide kayak gini mungkin baca cuma 1 menit kayak gitu. Karena apa? Karena tidak semuanya itu saya butuhkan. Saya hanya butuhkan ininya aja itu. Tapi kalau Anda sekarang itu bacanya baca teliti. Karena apa? Karena Anda membaca buku tujuannya untuk apa? Ada yang bisa jawab nggak? Anda sekarang baca buku itu untuk apa? Kampus, kuliah nih. Ada yang bisa jawab? Untuk menambah pola pikir, Pak. Untuk menambah pola pikir. Nggak yakin saya kalau untuk menambah pola pikir. Mencari referensi. Untuk mendapat nilai di ujian. Ya, karena Anda masih mengalami ujian semester, ujian tengah semester. Saya udah nggak ngalami ujian, gitu loh. Ujian saya tiap hari udah kayak gitu. Nah, Anda itu hidup menghadapi sebuah ujian nanti di depan. Nah, ujian itu Anda kan nggak tahu jawabannya, pertanyaannya apa kan? Bener nggak? Ada yang sudah tahu pertanyaannya besok ujian apa?
Nggak ada yang tahu kan? Nah, maka dari itu Anda harus membaca semua buku. Semua isi buku itu harus Anda baca. Ya, dari A sampai Z. Karena Anda nggak tahu besok ujian itu yang keluar yang mana. Bener nggak? Ya, jadi Anda mau nggak mau sekarang membaca buku itu harus membaca semuanya, atau bahasa ininya mempelajari itu harus mempelajari semuanya. Sehingga Anda akan punya buku yang sedikit dibandingkan saya. Kalau saya bukunya banyak sekali. Buku dalam bentuk fisik ada, dalam bentuk mungkin PDF dan lain sebagainya banyak sekali. Karena apa? Karena satu buku paling saya ambilnya 5%, 10%, kayak gitu loh. Nah, ini adanya di buku yang ini, atau ini adanya di literasi yang ini. Saya ambilnya cuma 10%. Karena apa? Karena saya cuma mengambil sesuatu yang saya butuhkan aja. Jadi bisa jadi buku setebal ini, itu saya ngambilnya cuma 5%, 10%. Oh, udah ketangkep nih, ini udah dapat, ya udah, selesai kayak gitu loh. Tapi kalau Anda kan nggak bisa seperti itu. Itulah perbedaan-perbedaan nanti yang akan Anda alami. Itu loh. Itu nanti akan Anda alami di masa-masa ketika Anda terjun dalam praktis-praktis seperti ini. Nah, makanya kenapa tadi saya sempat sampaikan di depan, Anda nanti akan kaget ketika Anda belajar selama sekian semester, ketika Anda masuk atau terjun dalam satu dunia industri, Anda loh ternyata seperti ini toh. Artinya apa? Artinya seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa membuat satu korek ini, ya, Anda kalau lihat orangnya, perajinnya, ya, itu ya biasa aja, satu hari jadi. Tapi ini akan menjadi materi kurikulum yang mungkin 3 semester di kampus Anda. Benar nggak? Benar nggak? Nah, iya kan? Untuk membuat korek ini, itu materinya bisa 3 semester. Karena apa? Karena bahannya harus dipelajari, sifat-sifat dari tembaga itu apa, sifat-sifat dari aluminium itu apa, turunan dari aluminium itu apa, dan lain sebagainya terus. Itu sampai 3 semester. Tapi ketika Anda lihat perajinnya, itu 1 hari jadi. Karena apa? Ya karena dia produk jadi dipakai, dievaluasi, ya kan? Kemudian produk ulang, ya, dievaluasi. Ternyata kalau pakai ini jelek, ganti deh, coba pakai ini. Nah, trial and error-nya juga main. Jadi itulah untuk mengatasi sebuah gap dengan akademik itu ya seperti itu caranya. Ya, yang penting kalau di dunia praktis nanti, di dunia industri itu keputusannya bisa cepat. Ya, laksanakan, eksekusi, evaluasi, gitu loh. Nah, evaluasi, perbaiki, kemudian lakukan lagi. Kan seperti itu, plan do PDCA, plan do check action, plan do check action, plan do check action. Kan kayak gitu, itu muter terus. Itu loh. Nah, sementara Anda sekarang di akademik, ya itu tadi, belajarnya 3 semester, tapi juga nggak bisa bikin korek, gitu loh. Bener nggak? Anda belajar website 5 tahun tapi nggak pernah bikin website, gitu. Ada anak yang nggak pernah belajar di bangku kuliah untuk bikin website, tapi dia bikin website, gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi, dia pertama bikin jelek, ganti lagi, bikin lagi. Oh, ternyata kata temennya ini kurang ini, yang bagus kayak gini. Oke, terus ketemu lagi orang dikritik, bagusnya pakai ini loh, pakai ini. Oh, terus saja, ya akhirnya jadi, gitu loh. Nah, nanti Anda akan mengalami masa-masa seperti itu, gitu loh. Ketika sesuatu itu Anda pelajari cukup panjang waktunya di bangku kuliah, lah ketika masuk ke dunia industri, Anda akan bergerak sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Karena di situ learning-nya by apa? Bukan by literatur, tapi learning-nya by experience. Pengalaman tahun lalu seperti apa? Nah, kita buat yang seperti ini. Pengalaman yang kemarin bagaimana? Kita laksanakan sekarang. Kita action. Seperti itu di dunia industri, seperti itu yang terjadi. Maka kalau Anda nanti, tadi yang pesan saya buat Anda ketika Anda jadi mahasiswa sekarang, jangan terlena itu gitu loh.
Anda sekarang happy-happy aja, seneng-seneng aja, cekakak cekikik dengan teman-temannya terus aja, ya, gaul apa dan lain sebagainya. Biasa, Anda merasakan itu biasa. Tapi nanti ketika Anda masuk dalam persaingan di dunia industri, mau itu Anda bekerja, mau Anda itu mandiri, artinya punya wira swasta dan lain sebagainya, itu dunianya bergerak cepat sekali, Mas. Karena itu tadi, Anda akan punya bahan bacaan yang lebih banyak ketika Anda jadi mahasiswa. Kalau jadi mahasiswa itu enak, kayak kemarin kita cuma ngasih materi pelajari ini, hanya 1 buku saja, atau 2 buku atau 3 buku pelajari ini, karena nanti yang diuji yang di buku itu. Tapi ketika Anda masuk dalam dunia industri nggak bisa, Anda harus baca 1000 buku, dari 1000 itu ambil sekian persen, sekian persen, sekian persen, sekian persen, seperti itu ya. Itu yang dinamakan wawasan. Wawasan itu semakin luas literasi Anda, ya. Nah, itu Anda bisa memandang, tapi Anda ambil sedikit-sedikit. Nah, itu perubahan-perubahan nanti yang akan Anda alami di masa-masa Makanya nanti ini semester berapa ya Mas Adi? Semester 7 ya? Atau semester 5 ya ini? 5, 6. 6 ke 7. Oh, 6 ke 7. Enam ke 7 berarti Tahun keempat. Berarti pulang dari sini udah skripsi dia. Kalau mau skripsinya di sini. Semester berapa? Kalau semester 7 itu berarti itu udah mau mau skripsi ya? Ada yang 5, ada yang 7, Pak. Oh, ada yang 5, ada yang 7. Ada yang 5, ada yang 7. Oke lah. Dulu gini Mas, ini pengalaman aja. Nah, karena kalau saya ke Anda ini selalu berbicara pengalaman kan kayak gitu. Karena itu tadi kalau udah masuk dunia industri seperti saya ini, learningnya bukan learning by book tadi, tapi by experience. Dulu saya sangat santai sekali di tahun-tahun pertama kuliah, ya. Santai itu dalam arti ini bukan masalah kuliahnya, tapi jiwanya gitu loh. Artinya saya santai banget di tahun pertama, tahun kedua itu, udahlah, nggak mikir banget lah gitu loh. Tapi begitu masuk ke tahun ketiga ya, tahun ketiga saya mulai merubah. Saya udah nggak bisa, istilahnya santai-santai nggak bisa. Karena apa? Karena tujuan saya sudah berubah. Dulu saya kuliah tujuannya ya udah pokoknya kuliah, itu tadi sama sih dapat ilmu terus nanti dapat ijazah udah gitu aja. Tapi ketika saya masuk ke tahun ketiga atau semester 5 kayak Anda sekarang ini, tujuannya sudah berubah. Oh, ternyata kalau sudah lulus tuh harus kerja. Ya kan? Nah, berarti kalau saya besok kerja yang harus saya siapkan apa? Jadi tujuan saya sudah bukan lulus lagi, tapi bagaimana nanti saya bisa kerja. Nah, sehingga di semester 5 ini saya berubah dari mahasiswa yang tadinya sangat tidak aktif, saya berubah menjadi mahasiswa yang sangat aktif. Itu loh. Ya, bukan aktif belajar, tapi aktif berkegiatan. Jadi ya saya di organisasi saya aktif banget di semester 5 ke atas itu aktif banget saya. Nah, itu saya ketemu banyak orang, belajar tentang organisasi dan lain sebagainya, sampai saya ketemu dengan teman-teman yang sukses, sudah bekerja, lalu saya tanya syarat-syaratnya bekerja apa saja sih? Oh, itu nanti kamu dites bahasa Inggris, dites potensial akademik, dan lain-lain. Belajar saya itu. Sehingga kelulusan saya itu saya anggap sepele. Terus pokoknya lulus, ternyata tantangannya lebih berat mencari kerja daripada cuma dapat lulus. Nah, itu berubah saya tujuannya. Akhirnya alhamdulillah
Setelah saya pelajari, saya ternyata beradaptasi di semester 5 ke atas itu saya sudah beradaptasi untuk menjadi terjun dalam dunia industri, artinya dalam praktek saya bekerja itu sudah saya pelajari semua. Nah, sehingga kelulusan itu menjadi hal yang sudahlah lulus saja, nggak masalah kok. Yang penting IP saya karena saya dulu di teknik ya, dulu zaman segitu tuh standarnya pokoknya di atas 2,7 kalau teknik itu udah bagus lah istilahnya. Udah hanya nyesuaiin standar itu aja, bukan sesuatu yang harus saya harus IP-nya sekian enggak sama sekali gitu loh. Karena tantangan saya beda. Sudah akhirnya ketika saya sudah beradaptasi seperti itu, saya juga bekerja sambil kuliah juga ya. Terus artinya kerja bukan bekerja di perusahaan apa enggak. Tapi saya buka job lah istilahnya, pengetikan apa pokoknya seperti itu. Nah, kemudian di tahun terakhir saya tinggal skripsi, saya sudah bekerja, saya sudah diterima di satu perusahaan besar, perusahaan nasional, kayak gitu. Itu belum lulus, jadi saya masih skripsi itu pada saat itu. Nah, itulah pengalaman-pengalaman seperti itu yang kemarin dulu waktu Pak Wali bilang kalau kami ini kalau ilmu sudah ketinggalan dengan Anda ya, tapi kalau pengalaman kita punya garam bertonton yang itu Anda bisa serap dari kita orang-orang kayak seperti ini ya. Jadi kalau ilmu saya harus banyak update dari kalian semua mahasiswa ya, tapi kalau pengalaman-pengalaman Anda bisa serap dari orang-orang yang sudah makan garam terlalu banyak seperti ini. Jadi seperti itu. Ini yang pentingnya Anda men-setting sebuah tujuan Anda. Kayak gitu itu ya. Men-setting sebuah tujuan supaya apa ya? Supaya jalur Anda tuh, rel Anda tuh udah tertata rapi sampai nanti mau kemana arahnya. Jangan sampai nanti bingung ketika menghadapi sebuah persimpangan. Ini mau ke kanan apa mau ke kiri ya? Nah, kayak gitu itu. Artinya kalau sudah dari jauh Anda sudah melihat di sana nanti akan ada persimpangan. Nah, Anda sudah mempersiapkan diri dari sini. Oh, nanti begitu sudah dekat dari sana, saya belok kanan kok. Nah, kayak gitu. Kamu belok kiri. Nah, jadi kalau Anda punya sebuah tujuan, Anda akan terbiasa membuat sebuah strategi how to reach. Bagaimana menjangkaunya, bagaimana mencapainya. Caranya bisa macam-macam. Saya mau ke Jakarta, tujuan saya nih. Tujuan saya mau ke Jakarta. Ya kan? Nah, tapi caranya bisa bisa macam-macam. Saya bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, bisa naik kendaraan sendiri, kan kayak gitu. Saya bisa lewat jalur selatan, saya bisa lewat jalur utara. Tapi saya punya satu tujuan gitu loh. Jadi saya mau kemana aja, artinya mau lewat mana saja, tapi nanti tujuannya jelas sampai sini. Jangan sampai nanti Anda ngikuti jalan aja, tapi tujuannya nggak tahu mau kemana. Nah, itu yang saya khawatir, jangan sampai ini terjadi sama teman-teman yang masih kuliah seperti sekarang ini ya. Jadi dulu waktu awal saya kuliah sampai dengan pertengahan ya, semester 4 semester 5 itu sederhana, karena yang pengen kuliah itu orang tua saya pengen membahagiakan orang tua saya, karena yang pengen saya kuliah itu orang tua saya nggak pengen kuliah pada saat itu. Saya menghormati orang tua saya, ya saya kuliah. Jadi saya kuliahnya biasa-biasa aja dulu tahun-tahun pertama. Tapi terus ketika masuk, terus saya berpikir, oh ternyata setelah kuliah tuh harus kerja, harus seperti ini ya. Barulah saya tergugah untuk itu. Yes. Nah itulah kenapa terus saya pengen kuliah lagi. Setelah S1 pengen kuliah lagi. Ya pengen kuliah lagi S2. Kenapa? Karena S1 saya itu saya persembahkan buat orang tua. Yang pengen kuliah itu orang tua saya, yang membiayai orang tua saya. Jadi saya tidak berhak menyandang gelar S1 saya itu nggak berhak. Ini punya orang tua saya semua S1 saya. Ya, karena apa? Karena yang membiayai orang tua lah. Terus saya punya keinginan, saya pengen S2. Karena apa? Kalau S2 ini ya hasil saya sendiri, keinginan saya sendiri. Nah, cuman ada masalah, saya nggak punya biaya. Nah, akhirnya saya cari-carilah beasiswa kayak gitulah. Akhirnya alhamdulillah dapat. Nah, akhirnya ya sudah. Jadi saya merasa bahwa S2 ini punya saya. Artinya apa? Keinginan saya
saya biayai sendiri, saya kerjakan sendiri. Karena saya merasa bahwa S1 saya dulu itu biayanya dari orang tua, ya kan? Yang pengen saya kuliah dulu juga orang tua saya. Saya dulu ya pengennya langsung kerja waktu lulus SMA itu. Tapi nggak boleh sama orang tua saya. Enggak lah, kamu harus lebih maju dari orang tuamu, harus lebih pintar, harus lebih ini. Akhirnya saya kuliah. Jadi kuliah S1 saya persembahkan buat orang tua saya. Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini sudah 10.51 sesuai dengan kesepakatan kita di awal, dan saya sudah cek 51, nanti activity saya harus ngasih tugas nggak, Mas Adi? Kalau nggak ngasih tugas, mereka bikin rangkuman. Oke, kalau nggak ngasih tugas berarti nanti Anda bikin rangkuman. Mau dikasih tugas sama mau bikin rangkuman? Rangkuman, Pak. Rangkuman Rangkuman, saja, Pak. Pak. Rangkuman saja, Pak. Siap, Pak. Rangkuman, Pak. Oke, yaudah. Sepakat ya, jadi nanti bikin rangkuman aja. Sebab kalau saya kasih tugas, sebenarnya tugasnya lebih asik gitu. Anda lebih jauh lebih bisa apa namanya? Kalau yang ini, kalau yang kemarin sih tugasnya enggak. Tapi nanti aja lah, kapan-kapan kalau kita bisa bisa lebih punya waktu untuk ngobrol, nanti kita bisa buka-buka capture chapter-chapter tentang apa namanya, bagaimana Anda bisa membuka wawasan Anda lebih luas lagi. Mungkin itu ya. Saya terima kasih sudah bisa hadir di kelas saya, dan mudah-mudahan nanti selama onboarding atau nanti kalau misalkan ada Anda pelajari tadi apa yang sudah saya sampaikan, Anda bisa searching ya. Artinya jangan ini ya, jangan nunggu, hati-hati jangan menunggu sesuatu atau materi atau apapun dari mentor. Anda harus aktif. Ketika saya bilang tadi saya menyebutkan satu kata kunci, jadi tolong mindset kepala Anda tolong selalu terbiasa menangkap kata kunci yang dibicarakan oleh orang, yang disampaikan orang. Tadi kata kunci saya itu apa aja sih, kayak gitu loh. Ya. Jadi kata-kata kunci itu nanti tolong cari di di internet dan lain sebagainya. Anda bisa belajar Prodamas itu apa. Terus tadi saya juga nyebutkan kan ada MAS, ada TPA, ada TPQ yang pendidikan itu. Itu Anda coba gali-gali. Ya, atau Anda bisa lihat yang perencanaan perencanaan untuk level scope untuk kelurahan itu seperti apa sih. Nah, sehingga nanti Anda akan sangat mudah sekali untuk bisa beradaptasi dengan kami yang sudah lama di lapangan seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.